Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk menikmati ibadah online di rumah kita masing-masing. Tapi biarlah itu bukan menjadi suatu penghalang untuk kita tetap datang kepada Tuhan. Karena kita ada saat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau awali ibadah kita pagi hari ini. Dan kita mau siapkan hati kita, hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Jika kami boleh Tuhan menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang Engkau berikan Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau datang dengan ucapan syukur kami. Kami mau datang dengan hati yang penuh sukacita di dalam Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan yang sudah menolong kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh Tuhan menikmati kasih-Mu melalui setiap pujian yang akan kami naikkan, setiap firman yang akan kami dengar. Dan biarlah Tuhan semuanya itu boleh merubah kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Dan bila Tuhan kami mau serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Haleluya Yesus. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Engkau Yesus penolong kami Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur kami Tuhan. Engkau penolong kami Tuhan. Kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian,
dan bersorak hanya bagi Tuhan. Haleluya. Setiap hati kami mau bernyanyi dan bersorak bagi Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, nyanyi bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi Dia nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan, sebab kami percaya Engkau Tuhan penyelamat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau lebih lagi Tuhan meninggikan Engkau. Dan bila kami mau angkat hati kami, angkat tubuh jiwa roh kami Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau. Haleluya. Mari kita mengangkat hati kita angkat suara kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Tuhan penolong kita. Haleluya.
kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya ketika kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Kami percaya mujizat demi mujizat terjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkaulah Tuhan penolong kami. Amen. Engkau Tuhan penyelamat hidup kami. Amen. Dan bila kami mau membawa kehidupan kami Tuhan, kami mau bawa Tuhan hidup kami untuk kami lebih lagi Tuhan mendekat kepadamu, membawa iman kami untuk tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami percaya ada mujizat dalam setiap ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Mari setiap kita sama-sama katakan, tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersamamu. Kami percaya ada mujizat yang besar yang Kau nyatakan di dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami naikkan ucapan syukur kami percaya Tuhan, iman kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya. Ku menang bersamamu. Itulah keyakinan dan kepercayaan kami Tuhan. Sebab bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara besar. Amin. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Sekalipun melalui ibadah online. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan siap untuk memberkati kami. Amin. Tuhan, kami percaya setiap pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, itu boleh menjadi dupa yang harum, menjadi persembahan yang menyenangkan Engkau Tuhan. Bahkan kami percaya itu yang menarik hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya kalau Engkau hadir di tengah-tengah kami, berkat-Mu akan tercurah atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan tim PW yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan lebih pakai hidup mereka menjadi kemuliaan nama Tuhan. Melalui kehidupan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kami percaya bahwa iman kami akan timbul kalau kami mendengar akan firman-Mu. Oleh sebab itu kami siapkan hati kami, jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan bertumbuh bahkan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Urapi kami semua. Roh Kudus Engkau ambil bagian dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Biar Engkau sendiri akan menguasai setiap kami. Baik yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan maupun kami yang mendengar firman Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk kami mengerti. Bahkan mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama yang penuh kuasa. Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya bersyukur sekali sampai saat ini masuk di dalam minggu ketiga bulan Juli 2020 kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya. Sekalipun melalui ibadah online saudaraku, tapi ini menunjukkan, ya ini juga merupakan ujian bagi kita. Supaya iman kita benar-benar saat ini diuji. Apakah kita yakin tetap percaya kepada Tuhan atau tidak. Dan saya percaya kalau kita masih beribadah kepada Tuhan, itu membuktikan bahwa kita masih tetap percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, dalam bulan Juli ini saudaraku, tema kita sungguh luar biasa, yaitu melangkah dengan langkah iman. Ya, kita sudah belajar ya kehidupan orang percaya bukan hanya karena melihat, tetapi karena percaya. Dan firman Tuhan juga di dalam Roma pasal 1 ayat 17 mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Dengan kata lain saudaraku, kalau orang percaya tidak memiliki iman, dia akan sulit hidup. Tetapi kalau orang percaya memiliki iman, dia akan hidup. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita akan diberi kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, ada suatu iklan mengatakan menjadikan kita hidup lebih hidup. Ya, iman kita itu yang menjadikan kita hidup di dalam Tuhan. Ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi pada bulan Juli ini kita belajar, ya sebagai orang percaya kita harus melangkah dengan langkah iman. Ya, langkah iman, saudaraku. Dan kita perlu belajar untuk melangkah dalam langkah iman ini. Dan di dalam minggu pertama kita sudah belajar ya dari firman Tuhan tentang langkah iman janda Sarfat, saudaraku. Kita belajar bagaimana seorang janda, bukan janda kaya, tetapi janda miskin. Tetapi dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk dapat menghidupi hamba Tuhan. Ya, kita sudah melihat bagaimana seorang janda Sarfat ini dipakai oleh Tuhan melangkah dengan imannya, yaitu dibutuhkan dua hal, yaitu mempertahankan kerajinan dan juga mempertahankan ketulusan. Penting saudaraku, ya oleh sebab itu tujuan firman Tuhan minggu pertama adalah mengklaim kebenaran firman Tuhan. Ya seringkali banyak orang percaya
mengklaim kebenaran firman Tuhan, dia berkata, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, tapi tidak mendapat apa-apa. Aku kan harus beriman. Ya, tapi lupa, saudaraku, seorang janda Sarfat yang miskin dipakai oleh Tuhan karena dia mempertahankan yang namanya kerajinan dan juga ketulusan. Itu yang membuat mujizat Tuhan dapat terjadi di dalam hidupnya. Ya, mungkin pada saat itu terjadi kelaparan yang sangat hebat. Tetapi Tuhan memelihara janda Sarfat ini ya sampai kelaparan itu berlalu. Oleh karena apa? Janda Sarfat ini adalah orang yang rajin, orang yang tulus di hadapan Tuhan. Dan minggu kedua kita belajar bagaimana langkah iman perempuan Sunem. Ya, dengan judul firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Sundoro diberi judul Berjalan dengan Tuhan. Ya, berjalan dengan Tuhan, itulah sebenarnya kehidupan orang percaya. Kita harus berjalan bersama Tuhan. Ya, melangkah bersama Tuhan. Dan untuk berjalan bersama Tuhan, itu dibutuhkan yang pertama dimulai dengan yang namanya cinta. Ya, cinta kepada Tuhan, cinta kepada firman Tuhan. Itulah yang akan membuat kita dapat berjalan bersama Tuhan. Selain itu juga, ya, untuk berjalan bersama Tuhan perlu yang namanya latihan iman, saudaraku. Ya, kadang-kadang Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan dalam hidup kita. Ya, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang pada kita. Tetapi justru itulah akan melatih iman kita. Ya, supaya pada saat tertentu kita gunakan iman itu. Ya, dan iman itulah yang akan memberi kemenangan. Bahwa firman Tuhan juga mengatakan lebih daripada pemenang. Dan iman itu perlu dilatih. Dan juga saudaraku, selain dilatih, iman itu perlu diuji. Ya, dikatakan minggu kemarin Bapak Sundoro, ya, anak sekolah kalau ingin naik kelas, saudaraku, naik jenjang pendidikan, dia harus menghadapi yang namanya ujian. Ya, sekalipun saat ini ujiannya juga secara online, saudaraku. Tapi setidaknya ada ujian yang harus dihadapi oleh seorang murid untuk bisa naik kelas. Demikian juga dalam perjalanan iman kita. Untuk kita bisa naik level iman kita perlu diuji. Dan yang terlebih penting lagi, untuk berjalan bersama Tuhan, kita harus membangun kerjasama atau memiliki komunitas yang benar. Ya, tanpa komunitas yang benar, hidup kita akan terbawa arus, saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan, ya, hati-hati dengan pergaulanmu. Karena pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Oleh sebab itu, mari kita membangun kerjasama. Kita memiliki komunitas yang benar, yang kita akan bersama-sama berjalan bersama, ya, supaya kita semakin hari semakin meningkat di dalam Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Pada minggu ketiga ini, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang langkah iman dari seorang yang bernama Yonatan. Ya, Yonatan. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya beri judul, ya, langkah iman Yonatan dengan judul Bersama Tuhan Melakukan Perkara Besar. Mari katakan satu dengan yang lain. Bersama Tuhan melakukan perkara besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dari minggu pertama, kedua, dan ketiga ini, ya, masing-masing langkah iman yang dilakukan baik oleh janda Sarfat, perempuan Sunem, dan juga nanti kita akan melihat Yonatan, saudaraku, itu menghadapi masalah yang berbeda-beda. Kalau janda Sarfat, saudaraku, saat itu menghadapi yang namanya krisis daripada kelaparan. Ya, tentang kampung tengah, saudaraku, karena pada saat itu janda Sarfat hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Setelah dia buat, dia makan dengan anaknya, dia akan mati. Dia seperti itu, saudaraku. Tidak tahu besok makan apa. Tetapi karena janda Sarfat melangkah dengan iman, saudaraku, dengan mempertahankan kerajinan dan ketulusan di hadapan Tuhan, taat kepada perkataan hamba Tuhan pada saat itu, Tuhan sanggup untuk mengadakan mujizat, yaitu memelihara dia dalam masa kelaparan. Dan minggu kedua kalau kita lihat langkah iman perempuan Sunem, saudaraku, ya, dia tidak seperti janda Sarfat yang miskin,
Tetapi perempuan ini memiliki segala sesuatu, kekayaan yang luar biasa. Bahkan pada saat ada hamba Tuhan yang sering lewat ke kotanya, dia berusaha untuk membuatkan tempat khusus untuk hamba Tuhan ini. Tetapi yang menjadi persoalan bagi perempuan Sunem adalah dia adalah wanita yang mandul. Wanita yang tidak memiliki keturunan, tidak mempunyai anak, saudaraku. Dan ini masalah bagi wanita pada saat itu. Ya, seorang wanita yang tidak memiliki anak, seorang wanita yang mandul. Pada saat itu mereka merasa terkutuk ya karena tidak memiliki keturunan. Tetapi puji nama Tuhan, karena perempuan Sunem ini berjalan bersama Tuhan. Ya, persoalan pertama dilalukan. Ya, perempuan ini akhirnya bisa mengandung dan melahirkan anak. Tetapi kemudian muncul persoalan kedua, yaitu anaknya mati, saudaraku. Sudah mendapat anak, mati. Ini persoalan juga. Tetapi kita melihat bagaimana langkah iman yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini. Ya, dia tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada hamba Tuhan. Ya, oleh sebab itu anak yang sudah mati, Tuhan sanggup membangkitkan. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar langkah iman daripada Yonatan. Ya, bersama Tuhan melakukan perkara besar. Ya, tujuan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengalami penyelamatan Tuhan. Nanti kita lihat ya problem apa yang sedang dihadapi oleh Yonatan. Ya, kalau janda Sarfat menghadapi kelaparan, perempuan Sunem menghadapi kemandulan dan juga kematian anaknya. Nah, yang dihadapi Yonatan apa, saudaraku? Tapi ada satu ayat yang kita pegang pada pagi hari ini. Kita akan baca bersama-sama 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-6. Ini merupakan ayat ayat kunci daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Samuel pasal 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ini satu pernyataan yang dinyatakan oleh seorang yang bernama Yonatan. Ya, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan sedikit orang maupun dengan banyak orang. Artinya Yonatan percaya bahwa Tuhan yang disembah, Allah yang disanjung, itu Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar dalam hidupnya. Dan kalau kita lihat nanti dalam eksposisi 1 Samuel pasal 14, ya, mulai ayat 1 sampai 23, kita akan melihat di situ, ya. Nanti kalau dibaca sendiri-sendiri di rumah, tapi saya akan menceritakan latar belakang mengapa Yonatan sampai menyampaikan pernyataan ini kepada bujangnya. Karena pada saat itu, saudaraku, latar belakang cerita ini adalah ini merupakan awal dari pemerintahan Raja Saul. Ya, Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Dan Raja Saul ini mempunyai seorang anak yang bernama Yonatan. Ya, Yonatan. Ya, peristiwa ini sebelum Yonatan mengikat persahabatan dengan Daud. Ya, sebelum Yonatan mengikat persahabatan dengan Daud. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yonatan sudah menunjukkan kepahlawanannya bagi bangsanya pada saat itu. Bahkan Yonatan sudah menunjukkan tindakan iman yang luar biasa. Ya. Dan latar belakang ini, ya, awal pemerintahan Raja Saul, Saul sudah melakukan yang namanya kebodohan di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan Saul, saudaraku? Pada saat bangsa Filistin mengepung, Raja Saul bingung. Ya, Samuel sudah berkata, nanti tunggu pada saat aku datang, aku akan mempersembahkan korban. Tetapi karena Saul tidak ketakutan, saudaraku, ya, karena sudah dihimpit oleh bangsa Filistin. Ya, Samuel mengambil keputusan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan pada saat setelah Saul mempersembahkan korban kepada Tuhan, Samuel datang. Dan Samuel menegur dengan keras, apa yang kamu lakukan itu bodoh. Ya, bodoh di hadapan Tuhan. Dan inilah situasi pada saat itu. Ya, pada saat itu, oleh karena kebodohan Saul, ya, bangsa Israel ditekan oleh bangsa Filistin. Dan disinilah, saudaraku, dalam keadaan tertekan ini, bangsa Israel mengalami sesuatu
yang boleh saya katakan seperti telur di ujung tanduk. Telur di ujung tanduk, ya artinya apa? Bangsa Israel benar-benar sudah terjepit. Karena kalau lihat dalam 1 Samuel 14 ini saudaraku, pasukan yang bersama-sama dengan Saul pada saat itu, sekitar 600 orang, ya itu tidak memiliki senjata satupun. Yang memiliki senjata dikatakan oleh firman Tuhan hanya Saul dan Yonatan yang memiliki senjata. Tetapi pasukan yang lain tidak memiliki senjata. Coba saudara bayangkan, perang saudaraku menghadapi musuh yang begitu kuat, ya bangsa Israel tidak memiliki senjata. Oleh sebab itu saya katakan bangsa Israel terjepit seperti telur di ujung tanduk. Ya, artinya tinggal bangsa Filistin menyerang, Israel sudah dikalahkan. Tetapi di sini kita nanti melihat ada langkah-langkah Yonatan yang dilakukan sehingga Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Ya, khususnya Yonatan ini saudaraku. Yonatan adalah salah satu pahlawan Israel saudara pada saat itu. Ya, mari kita akan lihat dalam cerita ini apa yang dilakukan oleh Yonatan sehingga bangsa Israel mengalami penyelamatan Tuhan. Yang pertama saya mendapatkan dari 1 Samuel pasal 14 ini, untuk kita bisa mengalami penyelamatan Tuhan seperti yang dilakukan Yonatan. Yang pertama, kita tidak mudah menyerah. Ya, Yonatan tidak mudah menyerah. Mari baca di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat yang pertama. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, marilah kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi terjepit ya, dan saya percaya Saul dan pasukannya pada saat itu mengalami yang namanya ketakutan. Secara manusia, ya mungkin Saul bisa berkata, ya wes pasrah wae. Ya, mau perang dengan pasukan yang begitu kuat, kita menghadapi pasukan yang begitu kuat, tidak punya senjata, saudaraku. Secara manusia, ya lebih baik menyerah saja, gitu. Tetapi kita lihat tindakan yang dilakukan oleh Yonatan sangat luar biasa. Oleh sebab itu langkah pertama untuk kita mengalami penyelamatan dari Tuhan, kita melangkah dengan langkah iman. Yang harus kita lakukan seperti Yonatan adalah tidak mudah menyerah. Ya. Orang yang tidak mudah menyerah itu adalah orang yang optimis. Katakan kanan kirimu optimis, saudaraku. Ini salah satu cara bagaimana Tuhan akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan Yonatan karena Yonatan sekalipun dalam keadaan seperti telur di ujung tanduk, ya, tetapi dia masih memiliki optimisme. Ya, dia tidak menyerah, dia berkata bujangnya, mari kita menyeberang, maju, ya, menghadapi lawan kita. Nah, sulit saudaraku untuk seperti ini saudaraku, ya, hal yang dilakukan Yonatan. Tetapi ini harus, ya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya menghadapi apapun juga, jangan kita mudah lemah, ya, jangan kita tawar hati. Sebab di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10, Amsal 24 ayat yang ke-10, ya, firman Tuhan jelas mengatakan, Amsal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ini saudaraku, tapi kita melihat Yonatan tidak tawar hati. Yonatan tidak mudah menyerah. Dia justru maju bersama bujangnya untuk menghadapi orang-orang Filistin yang pada saat itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Mari kita maju, ya. Seringkali manusia menghadapi masalah seperti itu enggak mau maju, saudaraku, mundur, wis kalah. Ya, belum berperang sudah kalah, itu yang seringkali terjadi. Tetapi pada pagi hari ini kita belajar tindakan iman, langkah iman yang diambil oleh Yonatan, yaitu tidak mudah menyerah, menjadi orang yang optimis. Dan itu ditunjukkan oleh apa, saudaraku? Yang pertama, dalam ayat yang pertama tadi kita tahu, Yonatan berani menghadapi tantangan. Ya, mengajak bujangnya, mari kita hadapi pasukan orang Filistin. Berani menghadapi tantangan. Ya, seringkali orang berkata, aku punya iman,
Tetapi menghadapi masalah takut dulu saudara. Itu bukan iman. Itu aman saudara, cari aman. Tetapi kalau iman, ada masalah sebesar apapun, dia berkata, aku berani. Ya, dan itu juga ditunjukkan oleh Daud saudaraku. Ya, Daud pada saat menghadapi Goliat yang besar, Daud tidak takut. Sekalipun seluruh bangsa Israel bahkan Raja Saul ketakutan saudaraku. Daud tidak takut. Tetapi Daud berani. Ya, orang berani menghadapi tantangan. Itulah sebabnya pada saat saya renungkan mengapa Yonatan dan Daud pada akhirnya mengikat satu persahabatan. Karena Yonatan dan Daud memiliki iman yang selevel, saudara. Imannya sama, tidak takut menghadapi masalah. Oleh sebab itu Yonatan dan Daud sangat cocok. Ya, dan itulah yang dimaksud dengan kita harus memiliki komunitas yang benar. Dengan orang-orang yang memiliki iman, yang memiliki kualitas yang sama. Ya, oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, tetapi orang-orang yang memiliki iman seimbang, dia akan cocok. Seperti Yonatan dan Daud, saudaraku. Dia adalah orang-orang yang berani menghadapi tantangan. Dan berani menghadapi tantangan ini bersifat aktif, saudaraku. Aktif. Ya, seringkali orang menyalahartikan iman itu pasif. Ya wis aku beriman, aku tidak berbuat apa-apa. Nanti Tuhan tolong saya. No, iman bukan seperti itu. Iman adalah seperti tindakan yang dilakukan baik oleh Yonatan ataupun Daud. Aku harus berani menghadapi tantangan itu. Aku harus berani menghadapi masalah yang sebesar apapun. Berani dulu saudaraku. Ya, memiliki optimis yang luar biasa dalam hidup kita. Tidak mudah menyerah. Dan yang kedua yang dilakukan Yonatan, selain dia berani menghadapi tantangan, dia aktif. Yang kedua, dia dapat melihat kesempatan dalam kesulitan. Ya, dia berkata di dalam ayat 6 bagian A, ya, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Dalam situasi yang sangat menakutkan pada saat itu, bangsa Filistin yang begitu kuat mengepung bangsa Israel. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu, Yonatan masih dapat melihat kesempatan. Itulah bedanya orang optimis dan orang pesimis. Ya, orang optimis itu dapat melihat kesempatan dalam kesulitan, tetapi orang pesimis beda sekali melihat kesulitan dalam kesempatan. Sangat berbeda, saudaraku. Ya, orang optimis justru melihat kesempatan sekalipun dalam kesulitan. Dia tetap melihat kesempatan Tuhan akan menolong kita. Ya, mungkin saat ini saudaraku, ya dalam keadaan pandemi ini, ya orang banyak lah keadaannya ini sulit usaha. Ya, tidak berbuat apa-apa. Ya wis lah pasrah wae saudaraku. Enggak. Sebagai orang percaya, kita harus melihat kesempatan dalam kesulitan. Ya, salah satu contoh saat ini yang perlu kita sebagai orang percaya lakukan. Ya, saat ini contoh saja. Orang sulit, orang takut untuk pergi belanja ke pasar. Nah, apalagi saat ini banyak online saudaraku. Lah justru gunakan kesempatan itu. Di dalam kesulitan, lihat kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, kalau orang takut ke pasar, mari kita sodorkan untuk orang belanja melalui online. Kita yang ngantar saudaraku. Dan saya percaya dengan itu Tuhan akan sanggup menolong kita. Ya, ini salah satu contoh aja. Tetapi orang yang pesimis beda. Ada kesempatan justru yang dilihat kesulitannya. Aduh angel, orang mungkin, itu pesimis saudaraku. Padahal kesempatan banyak, tetapi justru melihat kesulitannya lebih dulu, itu pesimis. Tetapi Yonatan tidak, Yonatan dapat melihat kesempatan dalam kesulitan. Amin saudaraku, itu yang kedua, tidak mudah menyerah, Yonatan menunjukkan dia ada optimis. Yang ketiga, apa yang dilakukan Yonatan? Dia mau bekerja keras. Ya, untuk maju menghadapi pasukan Filistin, saudaraku, pada saat itu Yonatan dan bujangnya itu harus naik turun gunung, saudaraku. Ya, tidak lewat jalan tol, bukan, tetapi melihat lewat tebing-tebing, ya tobing-tobing, ya yang banyak
jurang-jurang saudaraku. Dia harus lewat melalui itu, artinya dia bekerja keras. Ya, orang yang optimis, orang yang tidak mudah menyerah akan dapat dilihat bagaimana dia bertindak, yaitu mau bekerja keras atau tidak. Ya, seringkali banyak orang menyalahartikan iman. Aku beriman nanti Tuhan berkati aku, tapi suruh kerja males. Padahal firman Tuhan mengatakan kalau tidak kerja jangan makan, saudaraku. Keras firman Tuhan terhadap orang-orang yang demikian. Kalau tidak kerja jangan makan. Tuhan mendekati bahwa orang-orang yang percaya kepadanya, orang adalah orang-orang yang bekerja keras. Mau bekerja keras. Dan itu yang ditunjukkan oleh Yonatan pada saat itu. Menunjukkan dia bukan orang yang pesimis, tetapi orang yang optimis. Orang yang tidak mudah menyerah. Nah, ini langkah pertama yang dilakukan oleh Yonatan sehingga Yonatan mengalami penyelamatan yang dari Tuhan, bahkan bukan hanya Yonatan. Bangsa Israel mengalami itu semua, saudara. Yang kedua, yang dilakukan Yonatan selain dia tidak mudah menyerah, ya, menjadi orang yang optimis. Yang kedua adalah dia dapat menjaga perkataan. Menjaga perkataan. Amsal pasal 18 ayat 21. Di situ jelas mengatakan Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mengapa saya katakan Yonatan adalah orang yang dapat menjaga perkataannya, saudaraku. Di dalam situasi yang seperti itu, menghadapi pasukan Filistin yang begitu kuat, dan orang yang bersama-sama dengan dia, ya, tidak membawa senjata, saudaraku. Dia masih tetap berkata seperti ini. Di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-6b. Ya. Dikatakan di sini. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ya, secara manusia mungkin lebih enak ngomong gini, saudaraku, Yonatan, ya wis, kalah ya wis, mati, ya paling jadi tawanan. Tetapi Yonatan tidak melakukan itu. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Oleh sebab itu saya katakan untuk kita dapat mengalami penyelamatan Tuhan, yang pertama kita menjadi orang yang berani, orang yang optimis. Itu perlu, saudaraku. Itu kita tunjukkan dengan berani menghadapi tantangan, dapat melihat kesempatan dalam kesulitan, dan mau bekerja keras. Tapi satu hal yang perlu kita pelajari juga pada pagi hari ini, untuk kita dapat mengalami penyelamatan Tuhan, selain menjadi orang yang optimis, kita harus seperti Yonatan, dapat menjaga perkataan kita. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, dalam keadaan seperti ini, saudaraku, mungkin banyak orang berkata, yo wis, keadaan ngene, ya wis, pasrah wae lah, pasrah. Wis pokoknya melu wae, manut wae. Saudaraku, enggak. Kita harus punya perkataan yang positif. Ya, kita melihat, saya melihat di sini Yonatan adalah orang yang pertama dia dapat menjaga perkataannya. Yang pertama kita lihat dari ayat pertama tadi, yaitu saya katakan Yonatan sedikit bicara banyak kerja. Ya, menjaga perkataannya yaitu sedikit bicara banyak kerja. Dan itulah kita bersyukur saat ini kita memiliki presiden yang saya percaya itu sudah dipilih oleh Tuhan. Orangnya tidak banyak ngomong, saudaraku. Bahkan oleh lawan-lawan politiknya dianggap plonga-plongo. Ya, tetapi omongannya hanya sedikit, tapi banyak kerja, saudaraku. Ya, belusukan kemana-mana melihat keadaan rakyat, saudaraku. Dan inilah menjadi salah satu contoh bagaimana kita menjadi anak Tuhan. Seharusnya kita lebih dari itu. Tetapi kadang-kadang kita banyak dapati orang anak Tuhan. Ya, terbalik, saudaraku. Banyak omong, tidak pernah kerja. Lah itu loh, saudaraku. Ya, tetapi Yonatan tidak.
sedikit bicara banyak kerja. Dia hanya berkata kepada bujangnya, ayo kita hadapi pasukan Filistin. Dan ayat selanjutnya mengatakan, hal itu tidak diberitahukan kepada ayahnya. Ya, kalau kita melakukan segala sesuatu, saudaraku, tidak perlu banyak orang tahu. Tidak perlu gembar-gembor, saudaraku. Cukup sekali ngomong, ya sedikit bicara banyak kerja, itu yang Tuhan akan lebih melihat hati kita. Ya, Yonatan melakukan itu, sedikit bicara banyak kerja. Dan itu akan menunjukkan level iman kita, saudaraku. Ya, kalau orang mengatakan aku memiliki iman yang luar biasa, tetapi hanya omongannya yang banyak, ya iman yang mana, saudaraku? Ya, iman tidak dapat diukur hanya oleh perkataan. Sekalipun mungkin kita tidak banyak bicara, saudaraku, tetapi kita banyak kerja, itu akan menunjukkan iman kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, mengapa Yonatan saya katakan dapat menjaga perkataan? Dia memiliki perkataan yang positif, ayat 6 bagian B tadi. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang ataupun sedikit orang. Nah, ini saudaraku, yang seringkali banyak manusia gagal di sini. Ya, perkataannya tidak perkataan yang positif, tetapi perkataan negatif. Ya, sulit saat ini. Gimana kita bisa maju, gimana kita bisa berkembang, sulit. Yang ditekankan sulitnya, saudaraku. Dan pada saat itu tidak ada salahnya mungkin orang akan berkata, ya orang Israel dan juga Saul, bagaimana, tidak mungkin kita menang, tidak mungkin. Kita tidak punya senjata kok menang. Matematikanya dari mana gitu. Itu perkataan orang tidak beriman. Tetapi perkataan orang beriman beda. Seperti Yonatan ini saudaraku. Dia memiliki perkataan yang positif. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Dia tahu ya tekanannya bukan kesulitan. Tetapi tekanannya adalah Tuhan sanggup menolong. Amin saudaraku. Itulah perkataan positif. Di dalam keadaan seperti ini saudaraku, pandemi yang seperti ini, bagaimana respon kita? Bagaimana tanggapan kita? Itu menunjukkan iman kita. Wes angel Pak, mati Pak, aku mati. Mati saudaraku. Ya, mari kita belajar untuk memiliki, dapat menjaga perkataan kita. Sekalipun menghadapi kesulitan yang luar biasa, kita tetap berkata perkataan yang positif. Tuhan sanggup menolong kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang sanggup saudaraku. Ya oleh sebab itu dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup ya melakukan perkara besar. Kita tidak sanggup, tetapi dia sanggup. Itulah perkataan yang harus keluar dari mulut kita. Perkataan yang positif. Ya, dapat menjaga perkataan. Itu yang akan membuat Tuhan bertindak untuk kita. Ya, firman Tuhan tadi mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Ya, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, oleh sebab itu sebulan yang lalu saya katakan kalau menghadapi masalah jangan kita berkata masalahku besar. Ya, seringkali kita berkata masalahku gede Pak. No. Tuhanku besar. Tuhanku lebih besar. Dan itulah yang akan membuat kita mendapat pertolongan dari Tuhan. Tapi seringkali kita berkata persoalanku gede Pak. Ya wes, nek persoalanmu gede ya wes. Kita tidak sanggup menghadapi persoalan. Tetapi kalau kita berani berkata Tuhanku besar. Ya bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara besar. Yang ketiga, ya dapat menjaga perkataan, kita lihat Yonatan dari tindakan yang ketiga, ayat 9 sampai 10, ya pada saat hampir mendekati pasukan Filistin, Yonatan berkata bujangnya, yuk mari kita buat tanda. Ya kalau kita nanti nongol di hadapan mereka, ya menongol pedunduk, ya tiba-tiba saudaraku, kalau orang Filistin berkata berhenti di situ, ya kita tetap berhenti, jangan maju. Tetapi kalau pada saat kita memperlihatkan diri kita,
Lalu orang Filistin berkata, mari maju, kami akan kalahkan kamu. Nah, itu tandanya Tuhan menyerahkan bangsa Israel kepada kita. Tuhan menyerahkan bangsa Filistin maksudnya ya. Tuhan menyerahkan bangsa Filistin kepada kita. Dan kita maju. Yaitu tanda kalau Tuhan akan menyerahkan bangsa Filistin. Nah, hal yang ketiga yang dapat saya katakan kita dapat menjaga perkataan. Yaitu adalah kita bertindak sesuai dengan perkataan kita. Yonatan dan bujangnya, ya kalau orang Filistin nanti berkata berdiri di situ, kita tidak usah maju. Tapi kalau mari maju kemari, kamu naiklah kemari. Nah, berarti orang Filistin Tuhan serahkan kepada kita. Dan itu benar saudaraku. Pada saat Yonatan dan bujangnya maju dekat pasukan Filistin, pada saat dia menampakkan diri, orang Filistin berkata, mari naiklah, kita akan kalahkan kamu. Gitu. Dan Yonatan berkata bujangnya, ayo kita maju. Tuhan sudah menyerahkan bangsa Filistin pada kita. Artinya apa saudaraku? Saya mendapat di sini satu pelajaran. Untuk dapat menjaga perkataan kita harus bertindak sesuai dengan perkataan. Seringkali kita dapati orang mengaku Kristen ya hanya pinter ngomong. Omongannya sih mungkin kasih. Ya, sabar. Tapi pinter ngomongnya tok saudaraku. Menghadapi masalah sabari transmigrasi. Ya. Kasihnya hilang saudaraku. Ya. Nek iso tak pateni gitu. Saudaraku, antara perkataan dan tindakan tidak sesuai. Ini yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita sebagai orang-orang yang ingin melangkah dengan tindakan iman. Yaitu bertindak sesuai dengan perkataan. Ya, mungkin kita hafal firman Tuhan. Ya, tapi kalau kita cuma hafal saudaraku, tidak ada artinya. Mari kita lakukan firman yang kita katakan. Ya, jadi tindakan kita harus sesuai dengan perkataan kita. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yonatan. Dia bertindak sesuai dengan perkataannya. Dan hasilnya apa saudaraku? Hasilnya sangat luar biasa. Ya, hasil yang didapat, ya Yonatan, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat selanjutnya. Ya dapat membunuh pasukan orang Filistin. Ya sekalipun tidak banyak saudaraku. Tetapi dia dapat membunuh. Ya sekalipun dalam keadaan yang seperti itu, ya Tuhan memberi kekuatan kepada Yonatan. Yonatan sebagai pelaku firman. Tetapi ayat selanjutnya kita melihat ya hasilnya beda antara pelaku firman dan hanya mendengar saudaraku. Saya katakan Saul hanya penonton. Ya, pada saat pasukan Filistin dikalahkan oleh Yonatan dan bahkan Tuhan memberikan kegentaran kepada pasukan ini. Ya, terjadi satu dengan yang lainnya saling membunuh. Pada saat Saul tiba pada mereka, Saul tidak berbuat apa-apa, tetapi hanya menonton. Dan saya percaya sukacitanya beda saudaraku antara Yonatan dan Saul. Sekalipun Saul sebagai raja bahkan bapaknya daripada Yonatan. Tetapi saya percaya Yonatan lebih sukacita karena menjadi pelaku firman. Ya dia dapat mengalahkan orang Filistin dengan tangannya sendiri. Tetapi Saul pada saat itu datang. Dia hanya melihat loh wis do kalah wis do paten-patenan. Ya hasilnya beda. Oleh sebab itu saya percaya orang yang melangkah dengan langkah iman, orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, dia akan mendapat sukacita berkat yang beda dengan orang yang hanya mendengar firman Tuhan. Ya, orang hanya pandai melihat. Delok saudaraku, orang Jawa katakan delok itu kendelalok. Ya, orang yang tidak pernah melakukan firman Tuhan, dia kadang gampang untuk mengkritik, delok kendelalok. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan, saya percaya dia akan mengalami bersama Tuhan. Seperti Yonatan, dia mengalami yang berjalan bersama Tuhan melakukan perkara besar. Ya bukan hanya katanya, tetapi dia mengalami itu. Dan yang kedua hasilnya, Allah memberikan kemenangan yang lebih besar. Ya betul saudara, kalau kita lihat cerita ini, yang mati antara yang dibunuh oleh Yonatan dan yang mati mereka bunuh-bunuhan sendiri oleh karena Tuhan memberikan kegentaran di tengah-tengah mereka.
yaitu lebih banyak hasilnya. Ya, artinya Tuhan memberikan kemenangan lebih besar. Dan yang terakhir hasilnya apa? Seluruh bangsa Israel diselamatkan. Itu semua kalau saya perhatikan, saya renungkan, itu tindakan iman daripada Yonatan. Langkah iman Yonatan di mana bersama Tuhan mampu melakukan perkara besar yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, secara hitungan manusia tidak mungkin, saudaraku. Ya, pasukan Filistin yang begitu kuat, membawa senjata lengkap. Ya, orang Israel tidak punya senjata, bagaimana bisa mengalahkan? Tetapi Yonatan melangkah bersama Tuhan. Yonatan dapat merasakan, bahkan mengalami bersama Tuhan melakukan perkara besar. Puji nama Tuhan. Mari kita akan renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian. Ya, firman-Mu berkata, maka imanku kuat, saudaraku. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Singer angkat pujian ini, katakan, Firman-Mu berkata kau saya tidak tahu besertaku, apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. maka ku Masalah apapun yang kita hadapi. dan jiwaku. Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan, jangan kita menjadi orang yang mudah menyerah. Tuhan selalu Jadilah orang yang optimis. Seperti Yonatan. Dan yang kedua, kita harus dapat menjaga perkataan kita. Miliki perkataan yang positif dalam menghadapi persoalan. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong kita, baik dengan banyak orang maupun sedikit orang. Tuhan yang sanggup menolong kita. Pertolongan, ya, pertolonganku. Di tempat maha tinggi, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Persoalan boleh ada, tetapi Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Oh, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Orang yang melangkah dengan iman, dia akan terbang menghadapi badai hidup. Oh, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau
sembah Yesusku, Rajaku. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini kembali mengingatkan kepada kami untuk kami tetap melangkah dengan iman kami. Sebab kami percaya pada saat kami melangkah bersama Tuhan, kami akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Mungkin itu mustahil bagi hitungan manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu ajar kepada kami, jadikan kami seperti Yonatan, menjadi orang yang tidak mudah menyerah, tetapi menjadi orang yang optimis. Apapun yang kami sedang alami saat ini, kami tetap percaya Tuhan akan menolong kami. Kami tidak menyerah dengan keadaan, tetapi kami menjadi orang-orang yang optimis, yang dapat melihat kesempatan dalam kesulitan. Bahkan kami berani menghadapi tantangan itu. Dan kami mau bekerja keras. Ya, kami tidak tinggal diam. Tetapi kami menunjukkan kami adalah orang-orang yang beriman. Itu dengan tindakan kami. Bersama Tuhan kami akan melakukan perkara besar. Dan yang kedua, kami harus menjaga mulut kami. Seperti Yonatan, menjaga perkataannya. Yonatan tetap berkata positif. Mungkin secara manusia mustahil untuk mengalahkan bangsa Filistin. Mungkin dalam kehidupan kami, orang sudah berkata, tidak mungkin kamu mengalami ini itu, kamu mendapat pertolongan. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan, tetap jaga perkataan kita. Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan sanggup memulihkan saya. Dan apa yang kita katakan itu yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Matrekan itu, bahkan jadikan rema dalam setiap kehidupan kami. Sehingga firman-Mu akan senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Dan kehidupan kami akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami ada orang-orang pemenang, bahkan orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Segala pujian kami naikkan padamu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan diriku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan diriku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Diriku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Diriku persembahkan di hadapanmu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami percaya pada saat kami beribadah kepadamu dengan segenap hati kami. Dengan sungguh-sungguh sekalipun melalui ibadah online. Kami percaya berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Dan kami akan membawa berkat itu ke dalam kehidupan kami masing-masing. Ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Ke dalam usaha kami masing-masing dalam seminggu ini. Kami percaya apapun yang kami lakukan di dalam nama Tuhan,
Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GBT Kristus Alpha Omega Jepara. Dimanapun mereka berada saat ini, dimanapun apapun kondisi mereka, kami percaya Tuhan akan memberikan berkat kepada mereka. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka tepat pada waktunya. Ajar kepada jemaat GBT Kristus Alpha Omega Jepara untuk melangkah dengan langkah iman. Kami percaya orang yang melangkah dengan langkah iman akan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan menerima berkat yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan katakan bersama-sama, amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.